Selamat malam. Ya, selamat malam Libirus. Jadi tema kita talk show hari ini yaitu memasuki jaringan festival film pendek dari lokal, nasional, dan internasional. Itu beliau. Tadi kan saya sudah perkenalan mungkin sudah lengkap perkenalannya atau mungkin ada hal-hal yang kiranya teman-teman perlu tahu dari seorang Made Birus. Saya enaknya teman-teman manggilnya Bapak Made Birus atau Beli atau Mas mungkin? Saya lebih nyaman dipanggil Birus, biar terasa lebih muda gitu. Ya berarti Birus saja ya sebut nama ya. Saya Bagas. Saya di sini mungkin ya akan berusaha memandu ceritanya talk show hari ini. Jadi kalau boleh tahu sudah berapa tahun Birus bergelut di dunia film? Film pertama kali saya masuk dan benar-benar membantu gitu lebih. Tadi mungkin disebutkan saya lama untuk ngurusin pemutaran film, diskusi itu sejak tahun pertama kali saya 2003, berarti 19 tahun yang lalu. Itu pertama saya datang kepada teman-teman Minikino untuk membantu mereka melakukan pemutaran, diskusi, dan juga beberapa kegiatan lain seperti workshop gitu. Jadi itu perkenalan saya untuk dunia festival. Kemudian sekitar tahun 2007 baru kemudian masuk dan belajar tentang produksi film, mulai belajar membuat film pendek. Jadi gitu teman-teman ya. Narasumber kita di depannya sudah sangat berpengalaman di dalam dunia perfilman gitu, sudah belasan tahun berarti ya. Kalau dari latar belakang pendidikan ada kaitannya dengan film atau bagaimana itu? Film itu kegemaran saja sebenarnya. Saya tertarik dengan, sebenarnya mungkin bukan film awalnya, tetapi media audiovisual. Jadi ketika SMP bertahun-tahun yang lalu itu saya menjadi supporter. Zaman dulu ada namanya Cerdas Cermat, sekarang masih ada nggak sih? Cerdas Cermat tingkat SMP, desa dulu di sekolah-sekolah itu, terus naik lagi. Kalau beruntung bisa masuk TVRI zaman dulu. Nah, saya bukan anak yang cerdas, jadi saya tuh menjadi supporter, tukang tepuk tangan. Jadi ada 5 anak dibawa ke Denpasar, masuk ke studio TVRI. Yang saya tonton adalah kamera-kamera besar yang mereka pakai. Zaman dulu tuh mereka masih pakai kamera besar yang pakai pedestal yang gede itu, dan itu yang membuat saya ini sesuatu yang menarik, dan dari situ saya tertarik. Kalau ngomong latar pendidikan, saya lebih banyak belajar dari workshop. Jadi beneran belajar dari di sini ada pelatihan membuat skenario, saya ikut. Di situ ada pelatihan kamera, saya ikut. Di situ ada pelatihan apa, itu yang kemudian saya kejar gitu. Karena pada dasarnya saya tidak pernah punya kesempatan menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, daftar ke kampus, tapi karena bekerja akhirnya tidak dilanjutkan lagi. Berarti berangkat dari kekaguman terhadap kamera besar, begitu mungkin dia. Betul. Kita langsung saja kalau berkaitan dengan tema ya, untuk festival film, memasuki jaringan festival film pendek. Tadi kan saya sudah sedikit bahas soal festival film dalam arti luas gitu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan beberapa sumber lainnya saya dapatkan. Jadi sebenarnya festival film pendek itu apa itu sih? Festival ya seperti tadi disebutkan adalah perayaan. Ya seperti hari ini Denfest, saya datang lagi di Denfest dan terlibat. Itu mengulangi 10 tahun yang lalu saya syuting di lapangan situ. Saya mendokumentasikan Denfest yang keempat atau kelima zaman itu, dan adalah perayaan gitu. Mungkin teman-teman bisa merasakan bagaimana Denpasar Festival adalah merayakan Denpasar. Kita tidak berbicara satu produk, satu segmen. Ini adalah ekonomi kreatif, ini adalah budaya. Tidak satu segmen, tetapi dia adalah merayakan Denpasar. Kenapa sebutannya Denpasar Festival kan gitu. Nah, ketika ngomong festival film pendek, ya adalah perayaan untuk film pendek. Dan secara umum festival film pendek itu terbangun biasanya dari paling tidak 2 atau 3 bagian. Yang pertama, festival film pendek itu sendiri yang merayakan filmnya. Film biasanya diundang, kemudian dikurasi, dipilih oleh tim kurasinya di situ, kemudian terpilihlah film-film yang kemudian bisa ditonton oleh penontonnya. Nah, kemudian
ada satu sisi lagi biasanya kompetisi. Ini menjadi segmen tersendiri. Kalau sekarang kan kalau nggak salah nggak ada sesi kompetisinya ya. Kalau Denpasar Cineas Festival hanya mengkurasi film-film itu kemudian diputar. Nah itu ada bagiannya sendiri. Kemudian ada festival yang ada lombanya. Mereka memilih film, kemudian film-film itu di ranking, kemudian ada penerima award dan sebagainya. Kemudian selain itu ada satu lagi yang biasanya dilakukan oleh festival-festival besar, ada market, ada pasar filmnya, di mana para filmmaker yang hadir bisa melakukan dalam hal ini dalam tanda kutip menjual filmnya. Menjual kepada siapa? Kepada penonton tentu yang pertama, kedua adalah pada stakeholder yang lain. Kalau kita ngomong sekarang, ada pembelinya siapa? TV bisa beli, OTT bisa beli, kemudian library biasanya kampus-kampus yang kemudian membutuhkan film untuk mengisi perpustakaan mereka, itu juga bagian dari pasar itu sendiri gitu. Itu untuk film yang sudah jadi. Tetapi di dalam market itu sendiri biasanya ada market untuk film yang belum jadi. Jadi filmmaker jangan berpikir saya hanya akan menjual atau mempromosikan film yang udah jadi. Di pasar itu ide yang masih dalam satu kalimat itu bisa dijual. Dijual dalam artian bercerita kepada seseorang tentang film kita, itu adalah menjual. Dan di festival adalah tempat untuk bertemu orang-orang yang tepat. Itu poinnya sebenarnya. Jadi walau kita ada di pemutarannya, kita ada di kompetisinya, kita ada di marketnya, tujuan yang kemudian bisa kita temukan adalah bertemu orang-orang yang satu frekuensi, bertemu dengan orang-orang yang akan menjadi pasar film kita. Jadi itu perayaan besarnya biasanya. Kalau di sini di Bali ada beberapa festival ya, termasuk yang sekarang kita tonton dari kemarin. Kemudian festival yang kami lakukan di Minikino, ada yang paling besar itu adalah Bali International Short Film Festival, Minikino Film Week yang udah tahun ke-8. Di bulan September kemarin kita baru buka lagi submission internasional dan seluruh Indonesia juga. Nah untuk festival kita nanti di September tahun 2023. Jadi itu perayaan yang kemudian kita lakukan sepanjang tahun sebenarnya gitu. Tapi puncaknya ada di hari H-nya gitu ya. Kalau kami di September, kalau ini ada di Desember, tentu timnya ini untuk menyiapkan perayaan ini ya panjang kerjanya. Ya, sudah langsung ke festival Minikino-nya tadi yang dibahas ya. Kalau selain durasi ya saya bilang ya kan festival film pendek pastinya diputar film-film pendek. Apa lagi kira-kira perbedaan antara festival film biasa yang film panjang itu dengan festival film pendek? Oke, kalau secara kita nyebut festival praktis sama. Mereka adalah festival film gitu. Mungkin saya akan sedikit ngasih insight film pendek, film panjang. Film pendek ya sederhananya ya panjang dan pendek durasinya gitu. Kalau mau ngeliat film panjang pergi ke bioskop, 99% film panjang. Ada film pendek, ada biasanya omnibus. Ada beberapa film digabung, ada 5 film kemudian diputar di bioskop. Karena slot bioskop paling tidak orang bayar tiket nonton 90 menit, 80 menit. Kalau disuruh nonton film pendek 5 menit bayar 50.000 nggak akan ada yang mau gitu kan. Itu logika bisnis aja. Tapi bagaimana kemudian membedakan selain durasinya panjang dan pendek, sebenarnya ada satu cara bertutur yang berbeda antara film panjang dan film pendek. Kalau mudahnya mungkin teman-teman yang baca novel itu film panjang. Kalau yang pernah baca puisi atau baca cerpen itu film pendek. Puisi bukan novel yang kemudian dipendek-pendekin, puisi adalah puisi. Adakah kemudian puisi yang kemudian dijadikan novel itu terinspirasi dari puisi itu? Tapi bukan puisi itu dipaksain menjadi 100 halaman. Gitu. Adakah kemudian yang membuat puisi 100 halaman? Saya belum tahu. Tapi di film pendek cara bertuturnya itu yang akan kelihatan. Bagaimana teman-teman pembuat film pendek itu memahami idenya dia, bukan kemudian ceritanya yang dipaksain jadi pendek, tetapi memang ada sesuatu yang ingin dia sampaikan secara kuat di situ gitu. Jadi memang itu adalah cara
cara bertutur, formnya memang seperti itu. Itu tadi kan ditekankan durasi sama cara bertutur gitu ya. Karena kan setiap panjang pendek itu saya lihat sebenarnya relatif gitu bro ya. Jadi sebenarnya yang dibilang film pendek itu durasinya antara 5 menit kah, 10 menit kah, 20 menit kah. Kalau dibandingkan dengan 3 jam, 2 jam kan 30 menit pun bisa disebut film pendek begitu. Itu bagaimana penilaiannya itu? Apa dari kesepakatan penyelenggara festival kah? Atau dari ada aturan resminya atau bagaimana? Secara umum 60 menit itu jadi titik biasanya. Lebih dari 60 menit atau kurang dari 60 menit. Tapi biasanya kalau di 60 menit itu masih tanggung gitu. Biasanya kalau film orang ngomong film panjang itu biasanya antara 70 dan ke atas. Tetapi kemudian betul sekali tadi bahwa ada konsensus di festival itu sendiri. Kalau kita ngomong di Indonesia, kami di Minikino itu sekarang mematok di 25 menit. Lebih satu frame kita tidak masuk. Jadi 25 menit 00 dan 00 sampai frame-nya. Kalau yang Oscar misalnya untuk film pendek dia 40 menit, nggak boleh lebih dari situ. Lebih dari 40 menit dia kan nggak itu. Pendeknya biasanya tidak dihitung. Karena kalau di Minikino 2 frame kita udah sebut sebagai gambar bergerak. Kalau 1 frame foto. Tapi kalau dia udah 2 frame maka dia adalah moving image. Dia adalah sudah moving image itu yang kita sudah bisa nilai sebagai sebuah ekspresi dari film itu sendiri kayak gitu. Kembali lagi kita ke tema ya, jaringan festival film pendek. Ini kalau boleh tahu penyelenggaranya kan yang kita kenal pasti teman-teman ya, di Bali kan Minikino gitu. Indonesia mungkin yang masuk ekor muri tadi saya sudah jelaskan. Kalau selain itu ada nggak kira-kira penyelenggara film pendek yang lainnya mungkin, atau yang bisa pernah diajak kolaborasi atau pernah ikut adakan lomba mungkin di luar negeri juga, karena kan ini ada tingkat lokal, nasional sampai internasional gitu. Iya, kalau sebenarnya kenapa kemudian ada lokal, nasional dan internasional itu sebenarnya kemarin diskusi sama Pak Agung Yuda, kita coba mengacu logika berpikir kita yang umumnya kalau kita ngomong lomba kompetisi pasti kompetisi tingkat daerah, kompetisi tingkat nasional, kompetisi tingkat internasional gitu. Ketika kegiatannya ada di Bali, di Denpasar, maka itu dianggap sebagai lokal karena kita ada di Bali. Tapi ketika dia di Jogja itu dianggap internasional atau dianggap nasional. Dalam festival film, festival itu sendiri yang kemudian menyebut dirinya internasional, nasional, region tertentu, maka itu tergantung dari skup jangkauan dia atau apa ya, dari mana saja film yang kemudian diterima. Kalau di Bali ada Minikino Film Week, dia internasional karena dia menerima film dari manapun, termasuk Indonesia tentunya. Jadi dia adalah festival internasional. Tapi dia di Bali. Sebagai orang Bali mungkin logika kita yang lomba pencapir dulu itu menganggap itu lokal, festival lokal di Bali gitu. Tapi sebenarnya dia adalah internasional. Ada di Jogja satu JAF namanya, Jogja Asian Film Festival. Itu adalah skupnya dia bukan internasional, tapi Asia Pasifik. Dia tidak akan menerima film dari Eropa karena memang skupnya dia adalah Asia Pasifik. Gitu. Kemudian ada tadi disebut Purbalingga. Purbalingga festival yang sudah panjang sekali, udah 10 tahun lebih, 12 atau berapa. Tetapi dia Indonesia. Dasar awalnya adalah lokal karena festival dia mengakomodir dan mendorong film-film lokal yang diproduksi oleh teman-teman SMA, SMK yang kemudian saat ini berkembang. Film-film panjang pun diputar, yang produksi dari luar Purbalingganya itu diputar kayak gitu. Jadi kalau bicara tentang festival lokal ya lokalnya seberapa. Kalau ngomong sekarang Denpasar Cineast Festival saat ini kalau dari bentuknya kita lihat oke, lokal karena dia mengakomodir teman-teman di Denpasar kemudian dan juga Bali. Oke, dia masih skupnya lokal Bali gitu. Ya seperti itu kemudian lokal, nasional dan internasional di dalam festival film. Kalau Minikino bekerja dengan siapa? Kami bekerja dengan festival film pendek
di berbagai negara. Skupnya rata-rata mereka menyebut dirinya internasional. Misalnya kemarin baru teman-teman yang beberapa 2 filmmaker yang kita kirim ke Bogota, itu Bogota International Short Film Festival. Itu udah jelas dari judulnya selalu akan seperti itu, Bogota International Short Film Festival. Kemudian ada Clermont-Ferrand International Short Film Festival. Itu udah pasti skupnya seluruh dunia. Film yang mereka terima itu dari seluruh dunia. Kemudian ada misalnya di Jepang ada Short International Short Film Festival. Ya itu skupnya dia internasional dan dia memiliki level kayak ini internasional, nasional, kemudian Jepang. Nah itu dinilainya dari mana? Dari produksinya. Kalau filmnya dibuat oleh orang Jepang, dibiayai oleh Jepang, itu adalah produksi Jepang. Tapi kalau orang Jepang bikin film kemudian ada kameramennya dari Cina, maka dia akan dianggap sebagai produksi Asia. Kalau filmnya kemudian diproduksi oleh orang Cina, ada orang Jepang, kemudian ada koproduksi dari Perancis misalnya, dia akan dianggap sebagai produksi internasional. Jadi skop kompetisinya mereka ada batasan-batasan seperti itu. Nah kami di Minikino Film Week juga sedang menyiapkan itu. Di awal kami skopnya internasional, jadi semua film dari seluruh negara kita nilai, kita kasih award yang terbaik. Kemudian 3 tahun terakhir kita bikin yang level nasional. Semua film Indonesia yang masuk kategorinya itu kita berikan award untuk national competition, dan rencananya tahun 2024 kita bikin skopnya adalah untuk pelajar, karena ini segmen tersendiri yang kita lihat perlu untuk diakomodir. Jadi ada segmen-segmen seperti itu. Kalau boleh tahu sejak kapan itu Minikino Film Week itu? Ada 5 tahunan? 8 tahun ya? Ya semoga berlanjut sampai tahun-tahun seterusnya gitu Bu ya. Untuk cara ikutnya gimana itu Bu? Mungkin teman-teman ada yang penasaran kan di sini ikut Minikino Film Week ke depannya, atau ada yang kemarin saya lihat ke Kolombia itu kan, Bogota Kolombia ya. Bisa mungkin diceritain nih pengalamannya. Ikut festival. Oke, sekarang di sini deh contohnya. Kalau mau ikut Denpasar Festival gimana caranya? Datang, bawa duit, makan, kita ikut festivalnya. Terus kalau kita punya warung, daftar, ikut jualan, itu ikut festivalnya. Kemudian ada dibutuhkan orang untuk menjadi MC, menjadi apa, kita datang, mendaftarkan diri jadi volunteer, itu adalah ikut festival. Nah, bagaimana caranya kemudian ikut festival film? Ya yang pasti datang nonton itu udah ikut festival film. Kita mensupport filmmaker, kita memberikan feedback kepada filmmaker, itu kita terlibat dalam sebuah festival. Karena kan ada film, ada penonton, ada pembuatnya, dan ini akan menjadi siklus kalau ini ekosistem ini terjadi. Kalau filmmaker buat film tapi tidak kemana-mana, taruh di laci, udah siklusnya selesai sampai di situ. Tapi kalau dia putar di festival, dia terlibat di festival, maka dia akan memberikan pemantik baru di kepala penontonnya. Mungkin penontonnya bisa terinspirasi, entah itu isunya atau tertarik membuat film yang serupa seperti itu, atau tertarik seperti apa gitu. Nah, kalau di Minikino secara keseluruhan, karena kita punya banyak event, salah satu tadi mungkin kalau yang udah nonton Indonesia Raja, itu adalah salah satu program kita yang kita mulai tahun 2015. Indonesia Raja adalah jaringan kerja. Nah tadi ngomong jaringan, ini adalah jaringan kerja pertukaran program film pendek antar kota atau wilayah di Indonesia. Jadi ada Bali ini dikerjakan atau dikumpulkan filmnya oleh programmer kita. Ada Bapak Kardian Naraya di belakang. Pak Cote masih ada di situ nggak? Oh dia mengesah itu. Woi, Teh. Nah, itu dia. Ya kalau kemarin harus ada cicing Nani di antara kita, nah dia orang Beleleng juga jadi ngerti lah. Yang mau Belelengin? Ya, beliau yang menjadi programmer untuk Indonesia Raja Bali. Jadi teman-teman yang punya film yang produksi tahun ini pengen masuk kompilasi ini, siap-siap sekitar bulan Januari atau Februari mereka akan open call. Oke teman-teman dari Bali, silakan kirimkan filmnya kepada kami. Programmernya adalah
Pak Kardian Narayan, dia akan memilih filmnya untuk merepresentasikan sesuatu. Itu kerjaan programmer. Itu salah satu programmer yang kemudian yang tadi terlibat di dalam festival itu. Itu salah satu yang kita buat programnya, dan apa namanya, si program ini akan dipertukarkan ke komunitas-komunitas lain di Indonesia. Jadi ini udah putar di Jakarta, kalau nggak salah di Cirebon gitu. Karena di Cirebon ada Indonesia Raja Cirebon, di Jakarta ada Indonesia Jakarta Metropolitan, di Jogja ada Indonesia Raja Jogja, ada di Aceh, ada di Padang Panjang, dan tahun depan kita sedang propose Kupang, Palu. Jadi kita terus kembangkan, jadi bisa bertukar dengan filmmaker dari seluruh Indonesia. Makanya ini tagline-nya sebenarnya adalah membaca Indonesia melalui film pendek. Kita bisa melihat Bali dari sini, kita bisa melihat Papua dari film-film pendeknya. Itu salah satu caranya. Yang pasti kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara ikut festival, ya itu tadi. Tapi kalau kalian adalah filmmaker, caranya adalah kalau kalian punya film, cek aja websitenya festival itu, kapan dia buka filmnya, bagaimana cara mengirimnya, spek teknisnya seperti apa, durasinya berapa, temanya kalau ada apa, cocok nggak film kita di situ, kirimkan. Kalau hal yang pertama yang harus dilakukan, datangi festival yang terdekat di tempat kalian. Kalian yang ada di sini adalah orang-orang yang keren. Datang ke sini sehingga tahu dan pasar sinias festival itu seperti apa kurasinya, sehingga tahun depan ketika ada lagi, oh film saya cocok kayaknya di sini. Atau malah mengatakan, oh film saya kurang cocok di sini karena temanya berbeda. Terlalu vulgar karena diputarnya di depan penonton yang lalu lalang gitu misalnya. Itu segmen yang kemudian kita harus pelajari dari festival kalau kita ingin ikut ke festival. Jadi saya tangkap poinnya pertama, datangi dulu festival terdekat itu ya. Kita harus sebagai filmmaker gitu, mungkin kita survei lokasi dulu gitu, cek bagaimana cara daftarnya dan susah nggak kira-kira Bli kalau mau lolos filmnya untuk kurasi. Saya nanya untuk milih kino. Lalu yang kedua ini pengalamannya saya udah biasa manggil Bli Virus. Pengalamannya Bli Virus dalam ikut festival-festival mungkin yang lokal, nasional, internasional, waktu kan sekarang sebagai penyelenggara gitu ya. Ketika masih jadi peserta untuk lolos kurasi itu susah kan? Kalau ngomong film kan yang susah adalah bikin filmnya. Kalau masuk ke ngirim ke festival gampang, upload, taruh, udah selesai urusannya gitu. Urusan selanjutnya masalah terima tidak diterima itu urusan festivalnya gitu. Kalau mereka tak terima film kita bagus terus mereka tidak terima, ya salah mereka gitu, bukan salah kita gitu kan. Saya rasa ketika kita berkarya ini sangat berbeda ya. Yang sering salah kaprah, mungkin saya singgung sedikit, yang sering salah kaprah adalah teman-teman bikin film untuk ikut lomba. Itu sesuatu yang menurut saya salah kaprah. Karena kalau berkarya untuk ikut lomba, akhirnya kita ngabisin duit, ngabisin waktu untuk memproduksi sebuah produk untuk si yang bikin lomba gitu. Misalnya produk tertentu nih, produk online tertentu, ayo ikut lomba kami, dan di dalamnya harus ada produk kami. Nah terus manfaat buat kita apa? Kita dipaksa dengan mengeluarkan duit jutaan rupiah, syuting, editing, segala macam. Mungkin kita merasa, enggak, pinjem di rumah temennya enggak dibayar untuk ini. Waktu mereka itu harus dihargai juga gitu kan. Akhirnya apa? Setelah filmnya selesai, dikirim, nggak menang, terus dia udah nggak kemana-mana gitu. Tetapi kalau kalian memang teman-teman yang tertarik membuat film, buat saja, cari referensi sebanyak mungkin, cari lingkungannya yang tepat, kemudian cari festivalnya. Nah kalau tadi ngomong pengalaman, kalau susah-susahnya ya udah nggak ada susahnya sebenarnya, karena kita cuma mempelajari spek, tanggalnya kapan harus dikirim, bayar apa tidak festivalnya, ya udah kirim gitu, tunggu hasilnya. Kalau dari pengalaman saya sebenarnya yang benar-benar saya urusin untuk masuk festival itu baru film yang terakhir ini, yang It's the Era. Kalau dari produser yang berpengalaman, ketika saya tanya prosentase kemungkinan masuk ke sebuah festival itu berapa persen gitu. Prosentasenya cuma 10% maksimal, jadi 10 atau kurang.
Kalau kita ngirim ke 9 festival kemungkinan semua ditolak gitu. Makanya kirimlah sebanyak-banyaknya gitu. It's There ini sudah dikirim dari catatan awal saya itu 50 festival di seluruh dunia. Dan kemudian terus berlanjut karena setiap minggu itu kan selalu ada festival lain yang buka pengirimannya. Minggu ini akan ada 3, 4, 5 festival lagi yang ada, dan kemudian ternyata nih 2 ini cocok dengan film saya, kirim. Kemudian minggu depannya ada lagi, dan umur film kita itu 2 tahun paling tidak harus kita urus untuk masuk festival. Bukan cuma sekali terus udah gitu. Film saya yang sebelumnya judulnya Pengen HP itu cuma saya kirim ke 4 festival kalau nggak salah, dan semuanya ditolak. Ya udah, cuma sampai di situ karena saya berhenti ya tidak ada yang menerima. Tapi It's There sampai hari ini, sampai 3 hari yang lalu itu sudah 6 festival yang menerima. Jadi ada yang masih postpone, itu di Cina, Beijing International Short Film Festival itu masih postpone mereka karena Cina kan sekarang di berita kita bisa lihat COVID-nya lagi naik lagi. Mereka masih untuk di kota Beijingnya masih ada larangan untuk melakukan kegiatan besar, sehingga mereka postpone ke bulan Februari. Kemudian yang terakhir ada Film Festival, Aporia Film Village Festival. Jadi mereka punya festival yang sepanjang tahun sebenarnya. Itu filmnya dipilih kemudian diputar ke desa-desa di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi mereka adalah festival yang di Korea Selatan. Itu yang terakhir yang film ini masuk nomini. Mudah-mudahan nanti 2023 ketika puncak festivalnya ada kabar baik yang lain lagi gitu. Jadi seperti itu usaha kita gitu. Dan kadang-kadang ada yang festival yang menerima tapi kita tidak cocok. Ada satu festival yang pertama kali menerima itu di Tobago, diterima, kemudian seminggu kemudian menjelang ini mereka dapat sponsor OTT kayak model apa ya, ada Netflix atau sejenisnya di negara itu yang kemudian bekerja sama dengan mereka dan akan memutar film itu di seluruh dunia. Nah sementara bagi saya film ini belum bisa saya lepas ke platform online karena saya mau masuk ke festival-festival. Jadi keputusannya festival itu saya tarik, tidak ikut di festival itu tahun ini, sehingga ya saya melepaskan kesempatan ada di platform itu. Nah itu keputusan-keputusan yang kemudian nanti akan terjadi ketika kita ngurusin film kita, dan film itu sangat menarik. Kita bikin sekarang nih 2 tahun nih, kita punya kesempatan ngomongin, kita tunjukin kemana-mana. Setelah 2 tahun, mulai lagi distribusi baru. Jadi bukan hanya ke festival itu. Jadi kalau ngomong susah senang, senang-senang aja. Kalau ngomong susah, paling susahnya di memahami teknis ketika di awal. Mereka harus minta filmnya, dia harus H264, 422. Ya, paling memahami teknis itu. Dia harus minta ProRes, artinya minta apa. Nah itu yang kemudian kita pelajari. Kalau sekarang kami sedang mempersiapkan film untuk ke Clermont Ferrand International Short Film Festival, itu mereka minta DCP. Ya berarti filmmakernya kalau nggak punya DCP kesempatannya hilang. Dari sekitar 15 yang kita seleksi, sebagian besar tidak punya DCP, sehingga ya peluangnya tidak bisa mereka ambil. Nah itu kesempatan-kesempatan itu. Nah kesempatan-kesempatan seperti itu bisa kita dapat ketika kita berjejaring ya, ketemu orang, ngobrol, ya seperti sekarang ketika ketemu orang baru, ngobrol, sehingga kita bisa dapat hal-hal baru. Itu yang terjadi di festival. Ya, wah panjang lebar sekali penjelasannya. Ya terlalu panjang. Tolong angkat tangan kalau bosan. Wah, kan nggak ada yang bosan ya. Itu yang di paling depan itu serius sekali mendengarkan. Sepertinya ada calon-calon finalis festival yang di depan kita ya. Tapi akan berangkat mengikuti jejak Elvirus. Kalau tadi ada dibahas 50 festival gitu ya, dari film terakhirnya ya, film terbarunya. Kan tadi ada mengeluarkan biaya gitu. Itu dalam teknis pengirimannya atau bagaimana ya untuk biaya yang dimaksud tadi? Biaya itu setiap festival berbeda-beda ya. Ada yang gratis, kayak ngirim ke Denpasar Senior Festival bayar nggak? Nggak ya, gratis ya. Iya, nggak bayar gitu.
Kalau di banyak festival juga gratis. Yang saya kirim dari 50 itu mungkin sebagian besar gratis. Sebagian kecil berbayar karena memang saya punya target nih, festival ini saya harus kirim. Misalnya yang Prancis, saya tahu film saya tidak akan terpilih karena kualifikasinya jauh. Saya sadar film saya tidak akan terpilih, tetapi ketika saya kirim ke sana, film saya akan ada di pasar mereka. Jadi orang-orang yang mendaftar dan ingin beli film di sana, mereka akan dapat semua film yang dikirim ke sana itu ada di situ. Jadi mereka bisa lihat, mudah-mudahan dari 8.000 film yang ada di pasar mereka, ada 1-2 orang yang melihat film saya di sana. Berapa saya bayar? Kalau nggak salah, Verong itu $15 untuk satu film. Tapi biasanya mereka berjenjang, kan mereka 1 tahun tuh bukanya. Kalau festival mereka Januari, mereka biasanya tutup di September, dan mereka mulai buka itu di bulan November, Desember mereka buka. Biasanya November, Desember bayarnya $5, kemudian naik lagi $10, naik lagi 15, naik lagi bisa sampai puluhan dolar. Kalau festival-festival di Amerika tuh kebanyakan di atas $50. Jadi untuk kita ngirim saja, untuk dilihat saja oleh programmernya mereka dan punya kesempatan ada di database mereka, itu yang kita bayar. Karena untuk kita dapat feedback seperti itu ya penting sebenarnya gitu. Ketika kita dapat balasan, sebenarnya untuk dapat balasan ditolak aja itu menyenangkan gitu. Lebih mengesalkan adalah ketika festival mereka sudah jalan, kita ngirim tapi kita tidak dapat notifikasi. Itu agak kurang ajar festivalnya gitu. Kalau nggak, mungkin mereka malas aja gitu. Bahkan tidak ngasih tahu, film kamu ditolak loh gitu. Sebenarnya senang sekali gitu. Ada komunikasi di situ. Itu menyenangkan buat kita. Ditolak pun senang. Ya mungkin sama kayak menjalin hubungan itu ya. Nah, itu. Lebih baik ditolak daripada digantung gitu mungkin. Nah, betul. Pengalamannya Oh, bukan. ceritakan ini pengalaman. Nah, lain topik itu ya. Mungkin di behind the scene itu nanti baru saya. Bisa apa itu ada komentar. Ya kalau dari itu kan tadi sebagai peserta gitu ya. Peserta festival film lokal, nasional, internasional. Kalau sebagai penyelenggara di Mini Kino sendiri nih bayar apa nggak sih untuk film-filmnya? Di Mini kita punya banyak ya. Kita punya banyak kegiatan. Kalau yang berbayar itu di Mini Kino Film Week. Itu kita mulai dari $2 untuk yang paling awal. Biasanya di bulan ini Desember, Januari, Februari itu $2 tuh flat. Terus naik lagi nanti $3, naik lagi $5. Paling mahal kita di $6. Itu udah late submission itu di bulan Juni, kalau nggak salah Mei Juni itu. Karena kita bulan Juni itu udah tutup pengirimannya. Tetapi kalau untuk pelajar Indonesia dan internasional itu masih free kalau nggak salah ya. Mungkin nanti kita cek sama-sama. Itu gratis, tapi harus minta. Saya minta voucher dong untuk ngirim film saya dari kampus A. Kasih surat rekomendasi atau kalian punya surat kartu pelajar tuh masih ada nggak sih? Masih. Ya, kartu mahasiswa atau kartu pelajar itu kirimkan, nanti akan dikasih kodenya untuk kita apply tanpa bayar. Itu untuk pelajar, itu dedikasi kita sebenarnya. Kemudian untuk mereka yang filmnya sudah pernah masuk Mini Kino Film Week itu juga gratis ya. Jadi tidak harus bayar lagi. Alumni Mini Kino Film Week gitu ya. Mereka udah free. Jadi mungkin 10 tahun lagi kalau ternyata semua orang sudah ngirim filmnya, ya kita udah nggak akan menarik bayaran lagi karena mereka sudah gratis gitu. Dan ya berbeda-beda ya. Festival itu ada yang bayar, ada yang tidak. Oke, terima kasih Wi. Ini mungkin karena cuacanya kembali gerimis, jadi saya persilahkan kawan-kawan di luar yang ingin berteduh sambil mendengarkan kita cuap-cuap. Ini namanya sit down komedi gitu. Jadi kita di sini ada talk show dengan tema memasuki jaringan festival film pendek, mulai dari lokal, nasional, dan internasional. Dengan pembicara kita di depan narasumber luar biasa, ada Made Virus dari Mini Kino gitu ya. Sekarang sudah bukan komunitas, jadi organisasi film gitu ya, saya dengar. Ya, jadi organisasi
Dan setelah ini jangan kemana-mana, kita masih ada pemutaran film. Dan ada lagi mungkin Bli yang mau diceritakan? Apa ya? Bingung saya. Filmnya kan? Jadi yang terakhir saya lihat dapat ke Kolombia gitu ya, di virus dengan tim mini kinonya. Kebetulan paspor saya hilang, jadi saya tidak ikut pergi. Oh begitu ya? Beneran gitu? Ya mungkin ini cerita aja. Apa namanya? Kebetulan ini pemerintah kita sedang baik sekarang, sebenarnya baik sih selama ini gitu. Mereka punya program-program yang memberikan peluang buat teman-teman di kebudayaan. Jadi ini bicara tentang Kementerian Kebudayaan dan apa sih namanya? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, gitu. Mereka punya program yang membuka buat teman-teman yang punya karya, yang punya apa namanya, suatu keinginan untuk berkarya, mempromosikan karyanya, itu ada peluang-peluang yang bisa diakses sebenarnya. Bagaimana teman-teman kemarin mereka bisa ada sebelum ini ada yang ke Toronto, ada 2 orang juga filmmaker yang kemudian kita usahakan untuk bisa pergi ke situ. Kemarin itu baru saja mereka datang 16 kemarin itu ke Kolombia, ke Bogota. Kebetulan salah satunya filmmaker dari Bali. Filmnya mungkin nanti diputar tanggal 25. Ada filmnya diputar di sini. Iya, mereka diberikan kesempatan untuk apa? Untuk berjejaring tadi. Kebetulan judul kita kan berjejaring di festival film pendek. Jadi mereka yang diseleksi, pertama diseleksi filmnya, yang kedua diseleksi orangnya, sutradaranya nih. Karena kan film yang dibawa ke sana tuh lebih dari 5, kalau nggak salah 8 film. Dan pemerintah tidak bisa membiayai ke-8-8-nya untuk pergi ke Bogota ataupun ke Kolombia kemarin itu. Jadi memang kita pilih. Yang dipilih adalah mereka yang punya masa depan. Jadi kalau bikin film sekarang selesai, kemudian ya kesempatannya pasti akan hilang. Tetapi mereka yang memiliki masa depan dan cita-cita lebih jauh di film, dia akan mendapat kesempatan. Nah, teman kita yang dari Bali namanya Nirata, filmnya sebenarnya sudah diproduksi tahun 2019. Kemudian dia produksi 1 film lagi di tahun 2020, film animasi. Dan kemudian dia sedang mempersiapkan produksinya di bulan Januari nanti dia akan syuting lagi 1 film lagi. Nah, itulah yang kemudian dia bawa ke festival di Kolombia. Tujuannya adalah berjejaring. Dia memutar filmnya yang lama dan dia mempromosikan filmnya yang baru. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kesempatan misalnya diputar di tempat lain, dia ketemu dengan penyelenggara festival yang lain, dia bisa ceritakan, saya mau syuting loh bulan Januari, film saya akan selesai di bulan Februari, festival kamu kapan? Mau nggak putar film saya? Sesederhana itu sebenarnya promosi yang kemudian dia lakukan. Ada juga kesempatan-kesempatan lain. Kemarin saya sudah sempat dapat cerita, di sana juga bisa bertemu seperti saya ceritakan, ada pasar di situ, ada market di situ, ada peluang di situ. Sangat mungkin dia akan bertemu dengan produser yang dari Prancis, kemudian dipertemukan dan itu akan menjadi koproduksi. Filmnya akan diproduksi antara kerjasama Indonesia dengan Prancis. Satu animasinya itu dari pemutaran kita kemarin di Festival Film Kemanusiaan di Denpasar. Dia menceritakan lagi filmnya, ide filmnya, ya, film yang belum jadi nih, masih di kepala, masih ditulis. Kemudian dia bisa bertemu dengan animator yang tertarik. Kemudian ada satu koproduksi orang Prancis. Sehingga apa yang kemudian dia ceritakan di festival itu punya kesempatan lebih jauh lagi. Kalau kita cuma simpan sendiri dan diam, udah saya punya ide film, saya simpan, saya kumpulin duit nanti syuting. Selesai filmnya, saya yakin selesai. Karena teman-teman yang membuat film keinginannya besar. Tetapi ketika kita ceritakan ke orang lain, kita akan ketemu jejaring yang tepat, ketemu orang yang bersedia membantu kita, ketemu orang yang bersedia kemudian nanti menonton film kita. Ke tetangga aja cerita, Bli, mana kalau nggak film ya? Yang dulu sih itu kan sebuah tawaran. Aktor, ya siapa tahu dia, kita tetanggaannya sama
Brad Pitt gitu kan cerita ke dia gitu misalnya gitu kan. Atau ketemu siapa yang kira-kira kita tahu oh dia punya tempat yang bagus nih untuk syuting, ya udah cerita ke dia, itu menjual film gitu. Dan itu yang terjadi kenapa ada usaha dari pemerintah Indonesia sendiri untuk mengirim filmmakernya keluar, untuk membawa film Indonesia keluar. Itu membuka pasar sebenarnya. Gitu. Ya mungkin sudah lengkap sekali ya kawan-kawan penjelasan dari 5 Debius selaku ketua ya berarti sekarang ya di posisinya di Minikino. Minikino adalah organisasi yang base-nya adalah volunteer, jadi kami semua adalah sukarelawan, tetapi kami membuat jabatan-jabatan sendiri. Kalau ingin jadi direktur, kita bikin jabatan jadi direktur. Oh mantap. Ya, jadi mungkin segitu saja dulu ya